Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Alen, masih di Alen Channel. Nah, hari ini kita akan membahas materi kimia mengenai ikatan kimia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu ikatan kimia, yaitu mengenai ikatan ionik. Nah, di ikatan ionik ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama mengenai kaidah duplet dan oktet. Yang kedua, kita akan membahas mengenai konsep dari ikatan ionik itu sendiri. Nah, nanti juga kita akan berikan triks bagaimana menentukan rumus kimia dari suatu ikatan ionik. Ya. Dan terakhir, kita akan berlatih menggunakan soal-soal dari ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, yang pertama mengenai kaidah duplet dan oktet. Nah, kita ingat bahwa di dalam sistem periodik unsur, jadi unsur-unsur yang paling stabil adalah unsur-unsur gas mulia, ya, atau golongan 8A. Kenapa dia stabil? Karena unsur gas mulia ini memiliki elektron valensi atau elektron terluar, ya, 2 atau istilahnya duplet, dan juga 8 atau istilahnya oktet. Nah, coba kita lihat ya konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia, ya. Di unsur gas mulia ini terdiri dari unsur-unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn, atau saya singkat biasanya heboh negara Arab karena serangan ranjau, ya, dengan nomor atom 2, 10, ya, 18, 36, 54, dan 86. Nah, kalau saya konfigurasikan, ya, berdasarkan kulit, ya, ini kulit KLMNOP, ya, K ini kulit pertama, gitu ya, L ini kulit kedua, dan seterusnya. Nah, ternyata untuk He, ya, dia konfigurasi elektronnya adalah 2. Ingat ya, K ini dia maksimal menampung 2 elektron, ya. Sedangkan untuk Ne, ya, dengan nomor atom 10 saya konfigurasikan berarti 28, maka kulit valensinya adalah kulit kedua atau kulit L, dan elektron valensinya adalah 8. Untuk Kr 18, berarti 288. Kulit valensinya adalah kulit M, ya. Berarti kulit ketiga. Ternyata elektron valensinya adalah 8. Dan seterusnya, ya. Sampai ke Rn, ya. Nah, jadi stabil itu kalau elektron valensinya 2 atau 8. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur yang lain? Ya, kalau unsur-unsur yang lain berarti elektron valensinya tidak 8, gitu ya. Nah, unsur yang lain itu biar stabil, ya, dia membentuk suatu ikatan, ya, atau ikatan kimia. Dengan cara apa? Dengan cara bisa melepas elektron, bisa menangkap elektron, bisa dengan sharing pasangan elektron. Ya. Contohnya misalnya ini, ya, ini contoh atom-atom selain gas mulia, ya. Nah, misalnya Na, ya, Na dengan nomor atom 11. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 281. Ya, maka elektron valensinya adalah 1. Ya. Ini berarti simbol Lewisnya nih, kalau saya tuliskan seperti ini, ya. Nah, dia kalau misalkan dia 1 seperti ini, maka dia cenderung untuk dilepaskan satu elektronnya. Sehingga nanti konfigurasi elektronnya menjadi 28, ya. Alias elektron valensinya nanti jadi 8. Ya. Nah, untuk Mg 12, gitu ya. Kalau saya konfigurasikan berarti 282, ya. Berarti elektron valensinya adalah 2, ya. Simbol Lewisnya seperti ini nanti, ya. Nah, dia berarti cenderung untuk melepaskan 2 elektronnya, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28. Untuk yang Al, ya, 13, berarti konfigurasi elektronnya adalah 283. Elektron valensinya 3. Simbol Lewisnya seperti ini, ya. 1, 2, 3 ini elektronnya. Nah, dia stabil dengan melepas 3 elektron. Nah, sehingga nanti konfigurasinya adalah 2, 8. Tuh. Nah, untuk yang C dengan nomor atom 6, dia konfigurasi elektronnya 24, ya. Nah, berarti elektron valensinya adalah 4. Nah, simbolisnya seperti ini. Nah, dia stabil dengan bukan melepas 4 elektron, tapi dengan menerima 4 elektron. Ingat ya. Jadi, untuk yang konfigurasi elektron 4, dia stabil dengan menerima 4. Nah, jadi konfigurasi elektron menjadi 28 akhirnya. Ya, sehingga elektron valensinya jadi 8 kan. Nah, simbol Lewisnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, dia kalau menerima 4 elektron menjadi, tambahin aja di sini 1, gitu ya. 2, 3, 4, jadi 8 ya. Jadi semua elektronnya sudah berpasangan semua. Begitu pula dengan N, ya, 7, berarti 25,
elektron valensinya 5, ya. Dia stabil dengan apa? Ya sama dengan C, dengan menerima berapa elektron biar jadi 8? 3. Kalau saya tuliskan seperti ini ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ada 3 yang belum berpasangan, sehingga ketika dia menerima 3 elektron, jadi semua elektronnya dia berpasangan. Gitu. Begitu pula oksigen, ya. 26, elektron valensinya 6, dia stabil dengan menerima 2 elektron seperti ini. Ya. Sehingga nanti semua elektronnya dia akan berpasangan semua gitu ya. Nah, begitu pula yang F7 seperti ini. Dia stabil dengan menerima 1 elektron gitu. Nah, untuk yang AR, ya AR ini dia sudah stabil ya. Sehingga AR ini memang jarang ditemukan dalam bentuk berikatan dengan atom lain. Nah, biasanya dia monoatomik ya unsurnya. Nah, itu mengenai kaidah duplet dan oktet. Nah, sekarang kita masuk ke ikatan ion, atau istilah lainnya adalah elektrovalen. Nah, definisi dari ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron, atau ikatan yang terjadi antara atom logam dan non-logam. Nah, biasanya atom logam ini yang menyerahkan elektron, sedangkan yang non-logam ini adalah yang menerima elektron. Atau ikatan yang terjadi antara atom yang elektropositif dan elektronegatif. Nah, atom logam itu biasanya elektropositif dan atom non-logam biasanya elektronegatif. Nah, untuk atom logam sendiri itu umumnya memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan untuk atom-atom non-logam umumnya memiliki elektron valensi 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Misalkan saya punya Na di sini ya. Na ini dengan nomor atomnya 11 ya. Ketika saya konfigurasikan ya. Ini saya konfigurasikan berdasarkan Aufbau ya, aturan Aufbau. Ya, maka ini saya singkat aja memakai atom Ne ya, karena atom Ne ini punya nomor atom 10 ya. Nah, sehingga setelah 10 Ne ini maka lanjutannya adalah 3s1 ya. Nah, sehingga elektron valensinya di sini adalah 1. Nah, ini adalah logam. Nah, dia stabil dengan melepaskan 1 elektron. Nah, sehingga dia berubah menjadi Na+. Dan sekarang konfigurasinya sama dengan 10 Ne. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana dengan Cl? Cl punya nomor atom 17. Kalau saya konfigurasikan, ini sama berdasarkan kaidah Aufbau. Ya. Berarti ini kita pakai Ne, yang dekatnya adalah Ne, 10 Ne nomor atomnya, maka lanjutannya adalah 3s2, 3p5. Nah, sehingga elektron valensinya berapa? Ya, kita hitung 2 tambah 5, berarti 7. Nah, berarti kalau misalkan dia elektron valensinya 7, ya maka dia termasuk non-logam. Nah, dia stabil ya dengan menerima 1 elektron ya. Sehingga dia menjadi Cl-, artinya dia menangkap 1 elektron. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya itu sama dengan 18 AR. Nah, Na dia stabil dengan melepaskan elektron, sedangkan Cl stabil dengan menerima elektron. Yang satu melepas, yang satu menerima. Nah, berarti ini terjadi serah terima elektron, maka akan terjadi ikatan ion. Nah, seperti ini. Di Cna ya melepaskan elektronnya ke Cl ya. Sehingga Na stabil dalam bentuk Na+, sedangkan Cl juga stabil dengan menerima 1 elektron dari Na ya menjadi Cl-. Nah, sehingga nanti rumus kimia adalah NaCl. Nah, kalau saya gambarkan ya dalam bentuk kulit ya, seperti ini. Jadi di sini Na, kulit pertama kan punya 2 elektron ya. Kulit kedua dia punya 8 elektron ya. Kulit ketiganya dia punya 1 elektron. Nah, nanti kalau dia pengen stabil, artinya elektron valensinya 8 seperti ini, maka dia harus melepaskan 1 elektron. Nah, nanti akan diterima oleh si Cl. Nah, Cl sendiri dia stabil dengan menangkap 1 elektron. Nah, elektronnya didapat dari Cna sendiri. Nah, sehingga yang tadinya Cl ini adalah 28 ya, kulit ketiganya adalah 7 ya. Karena dia menerima 1 elektron dari Na, maka elektron valensi dari Cl menjadi 8 ya. Nah, sehingga Na di sini
itu menjadi Na+, ya, dengan elektron valensi 8, juga Cl di sini juga menjadi stabil ya, dengan menerima satu elektron, menjadi Na+ dan Cl-. Nah, itu kira-kira konsep dari ikatan ion. Nah, di sini saya punya sistem periodik unsur ya, atau SPU. Di sini memperlihatkan bagaimana kita bisa menentukan suatu atom itu dia logam atau non-logam. Nah, tadi udah saya bilang bahwa untuk yang elektron valensinya 1, 2, 3 itu umumnya adalah logam. Dan untuk elektron valensi 4, 5, 6, 7, 8 umumnya dia non-logam. Nah, di sini ada batas ya antara logam dan non-logam, yaitu kita sebut dengan metaloid atau semilogam yang warna coklat ini ya. Nah, sebelah kiri yang warna coklat ini itu adalah atom-atom logam ya. Ini misalkan golongan 1A, 2A ya. Ini juga 3A, berarti kan elektron valensinya adalah ini golongan 1 adalah 1, golongan 2 adalah 2 kan, golongan 3 adalah 3. Umumnya dia logam gitu ya. Nah, kecuali di sini kalau golongan 3A di sini ada B, dia sifatnya adalah metaloid ya. Begitu pula kita lihat yang elektron valensinya 4, 5, 6, 7, 8, yaitu golongan 4A, 5A, 6A, 7A, sama 8A, dia umumnya adalah suatu non-logam gitu ya. Nah, jadi ini menjadi dasar ya. Tadi kenapa logam itu umumnya elektron valensinya 1, 2, 3, sedangkan non-logam itu umumnya elektron valensinya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Baik, kita berlatih lagi dengan contoh yang kedua ya. Ya, misalnya saya punya Ca dengan nomor atom 20 ya, saya konfigurasikan seperti ini. Pakai atom Ar 18 sehingga lanjutannya adalah 4s2. Berarti elektron valensinya adalah 2. Berarti dia logam stabil dengan melepaskan elektron. Dengan melepaskan 2 elektron sehingga dia berubah menjadi Ca2+. Ya, Ca2+ berarti konfigurasinya sama dengan Ar ya. Yang kedua, Cl, ini sama 17 ya. Tadi udah kita singgung. Dia konfigurasi elektronnya adalah 3s2, 3p5 ya. Berarti dia punya 7 ya. 7 elektron valensi, sehingga untuk menjadi stabil atau 8, dia menerima 1 elektron ya. Yang tadinya 7 jadi 8 ya. Nah, sehingga nanti dia berubah menjadi Cl-. Dan konfigurasi elektronnya nanti sama dengan 18 Ar. Nah, di sini Ca kita lihat simbolnya seperti ini ya, simbol Lewisnya. Dia punya 2 elektron valensi, sedangkan Cl sendiri dia punya 7 elektron valensi ya. Nah, ketika Ca ya, dia ingin berikatan dengan Cl ya, maka Ca ini butuh untuk melepaskan 2 elektron. Sedangkan Cl sendiri dia stabil dengan menerima 1 elektron. Nah, sehingga di sini Ca melepaskan 1 elektron ke Cl, nah sehingga Cl yang atas ini dia menjadi stabil ya, menjadi Cl-. Nah, tapi yang Ca di sini dia belum stabil karena dia baru melepaskan 1 elektron. Nah, sehingga dia butuh 2 Cl. Nah, sehingga 1 elektron dari Ca ini dia dilepaskan ke Cl yang kedua. Nah, sehingga Ca di sini sudah stabil dengan melepaskan 2 elektron menjadi Ca2+. Nah, Cl juga di sini yang atas sudah stabil ya, dengan membentuk Cl-, yang bawah juga stabil membentuk Cl-. Nah, sehingga ketika Ca berikatan dengan Cl ya, Ca-nya 1 dan Cl-nya harus 2. Nah, sehingga menjadi CaCl2. Nah, itu konsep terbentuknya senyawa kimia CaCl2. Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Misalnya di sini saya punya atom Na dengan nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya adalah 10 Ne 3s1. Dia stabil dengan melepaskan 1 elektron menjadi Na+ ya. Dan konfigurasi elektronnya sama dengan 10 Ne. Nah, yang kedua, saya punya oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya adalah 2He, 2s2, 2p4. Berarti elektron valensinya adalah 6. Maka untuk menjadi 8, dia butuh 2 elektron. Sehingga dia menjadi O2-, artinya dia menangkap 2 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya ini mirip dengan 10 Ne. Nah, Na simbol Lewisnya seperti ini ya. Dia punya 1 elektron valensi, sedangkan oksigen dia punya 6 elektron valensi. Ketika Na berikatan dengan oksigen, ya, maka Na ini stabil dengan melepaskan 1 elektron yang akan diterima oleh oksigen. Nah,
Na di sini sudah stabil, membentuk Na+. Nah, hanya saja oksigen di sini masih belum stabil karena dia butuh 2 elektron. Nah, maka oksigen ini dia akan berikatan kembali dengan Na yang kedua. Ya. Jadi Na yang ini dia akan melepaskan satu elektronnya yang akan ditangkap oleh oksigen. Sehingga dalam pembentukan Na sama O, Na-nya harus 2 dan oksigennya 1. Nah, sehingga rumus kimia adalah Na2O1. Jadi penulisan jumlah Na-nya ada 2 itu di bawah seperti ini. Jadi Na2O1. Nah, itu konsep dari pembentukan Na dan O. Baik, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya, yaitu contoh keempat. Ya, di sini saya punya atom Ca dengan nomor atom 20. Konfigurasi elektronnya adalah 18Ar4s2. Berarti elektron valensinya 2, dia stabil dengan melepaskan 2 elektron seperti ini. Dia menjadi Ca2+, ya, tambah 2 elektron. Ya. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan 18Ar. Yang kedua, oksigen. Ya. Oksigen, dia punya nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 2He, 2s2, 2p4, sehingga elektron valensinya adalah 6. Dia stabil dengan menangkap 2 elektron. Dia akan menjadi O2-, artinya dia menangkap 2 elektron. Jadi, konfigurasi elektronnya sama dengan 10 Ne. Nah, simbologis dari Ca seperti ini, ya, dia punya 2 elektron valensi. Nah, sedangkan oksigen dia punya 6 elektron valensi seperti ini. Nah, ketika Ca berikatan dengan O, Ca di sini stabil dengan melepaskan 2. Nah, sedangkan oksigen juga dia stabil dengan menerima 2. Nah, sehingga di sini hanya dibutuhkan satu Ca saja dan satu oksigen saja untuk membentuk ikatan Ca dan O. Seperti ini. Jadi 2 elektron dari Ca langsung ya diberikan kepada si oksigen seperti ini. Nah, sehingga Ca stabil dengan membentuk Ca2+. Nah, ini harusnya adalah Ca2+. Ya, ini Ca2+, saya tulis sini. Nah, dan oksigen dia stabil dengan menerima 2 elektron menjadi 2-. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti antara Ca dan O, rumus kimia adalah Ca1 ya, oksigennya juga 1. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini contoh yang terakhir ya, yaitu contoh 5. Nah, bagaimana kalau misalnya saya punya atom Al dengan nomor atom 13. Konfigurasi elektronnya adalah 10 Ne, 3s2, 3p1. Berarti dia elektron valensinya 3, dia stabil dengan melepaskan 3 elektron. Seperti ini, menjadi Al3+, ya, tambah 3 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan 10 Ne. Kalau dia berikatan dengan S, ya, S, dia nomor atomnya 16, konfigurasi elektron seperti ini ya, 10 Ne, 3s2, 3p4, berarti elektron valensi adalah 6, dia butuh 2 elektron, dia akan membentuk S2-, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan 18Ar. Nah, kita lihat ya, Al di sini dia punya 3 elektron valensi, sedangkan S di sini dia punya 6 elektron valensi. Nah, kita lihat pembentukan antara Al dan S. S di sini dia kan butuh 2 elektron. Nah, berarti elektronnya berasal dari si Al. Nah, Al melepaskan 2 elektronnya ke S, sehingga S ini sudah stabil dengan membentuk S2-. Hanya saja Al yang ini, yang pertama ini, dia kan harus melepas 3, sedangkan dia baru melepas 2 ya. Nah, sehingga dia butuh pasangan S yang kedua ini. Nah, berarti 1 elektron dari Al yang sisa tadi, dia diberikan kepada S, sehingga Al ini sudah melepaskan 3 elektron, ya, membentuk Al3+. Nah, lagi-lagi S yang ini, yang kedua ini, dia kan baru menerima 1 elektron. Berarti dia butuh pasangan Al lagi. Ini Al yang kedua. Nah, maka 1 elektron sisa, ya, dia akan diberikan dari Al yang kedua ini. Nah, sehingga S ini jadi stabil, menghasilkan S2-. Nah, tapi Al ini juga baru melepas 1 kan. Nah, berarti dia butuh pasangan S yang ketiga sekarang kita butuhkan. Nah, Al di sini dia harus melepaskan 2 elektron, S yang ketiga juga dia harus menerima elektron. Nah, sehingga Al dan S ini ya sudah pas ya. Jadi Al yang ini dia harus melepaskan 2 elektron, S yang ketiga ini juga harus menerima 2 elektron. Nah, sehingga Al yang ini sudah stabil ya, membentuk Al3+, sedangkan S ini juga sudah stabil membentuk S2-. Nah, sehingga dalam pembentukan Al dan S, Al-nya harus 2 ya, agar stabil. Berarti Al2. S-nya dia butuh 3. Nah, sehingga untuk Al2S3. Nah, itu seperti itu konsep dari pembentukan ikatan antara Al dan S.
Nah, jika teman-teman masih bingung ya konsep dari ikatan ion, silakan teman-teman lihat dari contoh 1 sampai contoh yang ke-5. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai konsep dari pembentukan ikatan ion. Nah, sekarang kita akan memberikan bagaimana triks dalam menentukan rumus kimia dari suatu ikatan ion. Nah, contohnya misalnya, ini saya punya soal ya, tentukan rumus senyawa yang terbentuk antara Na dan Cl, Ca dan Cl, Na dan O, terus Ca dan O ya. Nah, kita lihat dulu ya, nomor 1 dulu ya. Pertama lihat Na ya, Na nomor atomnya 11, saya konfigurasikan aja ya berdasarkan kulit ya, biar lebih mudah. 281 ya, sehingga dia stabil dengan melepaskan 1 elektron ya. Sedangkan yang Cl nomor atomnya 17, dia konfigurasi elektronnya 287, berarti dia butuh 1 elektron ya untuk stabil. Nah, kita lihat kalau yang pertama atomnya dia stabil dengan melepas, sedangkan atom yang kedua stabil dengan butuh atau menerima ya. Yang satu lepas, yang satu butuh. Nah, ini pasti ikatannya ikatan ion. Nah, nanti rumus kimianya gimana? Nah, ini tinggal dikali silang saja. Jadi ini 1 ya. Berarti yang ini kali 1, seperti itu. Ini juga kali 1. Ya, dikali silang aja nih. Satunya kesiniin, satunya kesiniin. Nah, sehingga nanti rumus kimianya adalah berarti Na dikali 1. Berarti Na1, Cl-nya juga 1 ya. Menjadi NaCl. Seperti itu. Nah, untuk lebih paham lagi kita lihat contoh yang kedua. Ca misalnya ya, dengan nomor atom 20, berarti kan konfigurasi elektronnya 2882 ya. Berarti dia stabil dengan lepas 2 elektron. Cl sama ya, 287, berarti butuh 1 elektron. Berarti kalau yang pertama lepas, yang kedua butuh. Berarti ini ikatannya pasti ikatan ion. Nah, nanti rumus kimianya gimana? Ya berarti kali silang. Ya, berarti yang 2 ini dikali 1, yang 1 ini dikali 2. Ya, dikali silang saja ya. Nah, nanti Ca-nya 1 ya, dikali 1 kan. Cl-nya dia dikali 2 menjadi Cl2. Nah, nulisnya seperti biasa di bawah ya. Jadi Ca1, Cl2. Seperti itu ya. Jadi kali silang aja ya. Berarti ini 2-nya ke sini, 1-nya ke sini. Gitu. Terus yang ketiga, misalkan Na sama O. Na 281 ya. Lepas 1 elektron, oksigen 26, butuh 2 elektron. Satu lepas, satu butuh, pasti ikatannya ion. Tinggal kali silang, berarti yang atas ini dikali 2 ya, yang bawah ini dikali 1. Nah, nanti rumus kimianya adalah berarti Na-nya kali 2, berarti Na2. O-nya kali 1, berarti O1. Berarti Na2O. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh yang terakhir ya, yaitu pembentukan antara Ca dan O. Nah, Ca sendiri konfigurasi elektronnya kan dia nomor atomnya 20 ya, jadi 2882. Dia stabil dengan melepas 2 elektron, oksigen nomor atomnya 8, berarti konfigurasinya 26, berarti dia butuh 2 elektron, yang satu lepas, satu butuh. Nah, berarti di sini karena elektronnya sudah sama ya, yang satu lepas 2, yang satu lagi butuh 2. Nah, berarti ini sama dengan yang NaCl ini, berarti ini dikali 1 dua-duanya ya. Nah, sehingga ini tinggal dikali 1 aja kalau udah sama gitu ya. Jadi kalau misalkan lepas 2 butuh 2 gitu ya, maka tinggal kali 1 aja dua-duanya gitu. Nah, sehingga dia akan menghasilkan Ca1O1. Nah, itulah trik bagaimana menentukan rumus kimia dari ikatan ion ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Bisa dengan konsep, bisa dengan trik ya. Nah, setelah kita memahami konsep dari pembentukan ikatan ion ya, biar lebih paham lagi, kita akan coba berlatih dengan menggunakan soal-soal dari ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kita lihat ini contoh soal nomor 1, ini contoh soal senam PTN. Kita baca, unsur X dengan nomor atom 13 akan membentuk senyawa klorida dengan rumus apa? Nah, kita lihat di sini, ya. X ini nomor atomnya 13, ya, sehingga dia konfigurasi elektronnya adalah 283. Nah, untuk stabil X ini dia akan melepaskan 3 elektron. Nah, berarti kalau dia membentuk senyawa klorida, berarti dia berikatan dengan Cl. Nah, Cl ini kita tahu dia golongan 7A. 7A ini berarti elektron valensinya 7, maka dia untuk stabil dia butuh 1 elektron. Nah, sehingga ya ikatan kimianya kita pakai trik aja ya. Ya, berarti tinggal dikali silang aja. Ya, berarti yang X-nya kita kali 1 ya, yang Cl-nya kita kalikan 3.
Sehingga rumus kimianya antara X dan Cl adalah X1Cl3. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, kita kerjakan sekarang soal yang kedua. Ini soal senam PTN tahun 2009. Kita baca unsur M memiliki 20 proton dan unsur X memiliki 35 proton. Senyawa yang dapat dibentuk oleh senyawa M dan X adalah apa? Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa jumlah proton ini akan sama dengan nomor atom. Sehingga untuk M, dia nomor atomnya 20, ya. Konfigurasi elektronnya adalah 2882. Berarti dia stabil dengan melepas 2 elektron. Sedangkan X punya 35 proton, berarti nomor atomnya 35. Nah, berarti konfigurasi elektronnya adalah 28187. Berarti dia untuk stabil, dia butuh 1 elektron. Nah, berarti kalau ditanyakan senyawanya apa, ya tinggal kita kali silang aja ya. Berarti yang M kita kalikan 1, yang X kita kalikan 2. Sehingga nanti senyawanya menjadi M1X2. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal ketiga ya. Soal UMPTN tahun 95. Unsur X dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dapat bereaksi dengan unsur Y yang terletak di golongan oksigen. Akan membentuk senyawa apa? Nah, kita lihat di sini, konfigurasi X adalah seperti ini ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berarti kulit valensinya 3, gitu ya. Dan elektron valensinya dia 2. Berarti dia termasuk di golongan 2A ya. Kalau 2A berarti dia stabil dengan melepaskan 2 elektron ya. Sedangkan Y dia termasuk golongan oksigen. Golongan oksigen berarti golongan 6A. Ya, golongan 6A itu dia stabil dengan membutuhkan 2 elektron. Nah, kita pakai cara trik aja ya. Jadi X ini stabil dengan lepas 2 elektron, ya, sedangkan Y dia butuh 2 elektron. Ya, berarti kalau udah sama ya, 2 sama 2 tinggal kita kalikan 1 aja dua-duanya ya. Nah, sehingga nanti senyawanya adalah berarti X1Y1. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 4. Ini soal senam PTN tahun 2012. Jadi ion K+ dapat membentuk senyawa ionik dengan unsur yang mempunyai konfigurasi elektron yang mana ya. Kita lihat dulu di sini berarti K+ itu kan artinya dia melepas 1 elektron ya. Nah, berarti kalau dia ingin membentuk senyawa ionik, berarti pasangannya harus yang menerima. Karena ionik ini kan satu melepas, yang satu lagi menerima. Nah, kita cek dari A sampai ini, mana yang menerima. Untuk yang A, ya, konfigurasi elektronnya adalah Ar4s2. Berarti dia termasuk golongan 2A. Ya. Elektron valensinya 2, karena dia kulit valensinya 4. Ya. Dan berada pada blok S. Blok S berarti dia di A, ya. Di golongan utama, ya. Maka dia cenderung untuk melepasnya 2 elektron. Untuk yang B, nah dia termasuk di blok D. Kalau blok D ini termasuk transisi. Transisi itu berarti golongan B. Golongan B itu dia logam. Logam itu cenderung melepas juga. Yang C juga sama, blok D. Dia cenderung melepas. Ya. Yang D, nah untuk yang D ini, lihat, dia subkulit 3D-nya sudah penuh, 3D10, maka kulit valensinya adalah kulit 4. Kita hitung berarti 2 tambah 1 ya elektronnya. Maka dia termasuk di golongan 3. 3-nya 3A. Nah, golongan 3A dia cenderung melepas ya. Melepasnya nanti 3 elektron. Nah, untuk yang E, kita lihat yang E. Sama ini, subkulit 3D-nya sudah penuh. Maka kita lihat berarti kulit valensinya adalah kulit keempat. Nah, berarti elektron valensinya adalah 2 tambah 4. Berarti 6. Berarti dia termasuk golongan 6A. Nah, 6A ini dia stabil dengan menerima ya, menerimanya 2 elektron. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Ya. Dicari yang menerima. Nah, sekarang kita kerjakan soal latihan yang terakhir ya, yaitu soal nomor 5. Ini soal SPMB tahun 2007. Kita baca soalnya. Bila konfigurasi elektron atom X adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1, dan atom Y konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p4. Maka rumus molekul yang terbentuk antara X dan Y yang mana? Nah, kita lihat dulu. Untuk atom X di sini terlihat bahwa dia berada di kulit valensi keempat. Nah, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sehingga dia stabil dengan melepaskan 1 elektron. Sedangkan yang Y, ya, dia berada di kulit valensinya adalah kulit kedua, sehingga elektron valensinya adalah 4 tambah 2. Ya, berarti
6, ya. Berarti kalau 6 dia stabil dengan menerima atau butuh 2 elektron. Nah, sehingga senyawa yang terbentuknya jadi tinggal kita kali silang aja, ya. Berarti yang X kita kalikan 2, yang Y kita kalikan 1, ya. Sehingga rumus kimianya adalah X2Y1. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, pembelajaran ini saya cukupkan sekian ya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.